X atau sigma Y per Z, sigma Z ya. Inilah sigma X ya. Bagi sigma Z, nah itu adalah K0. Apa itu K0? K0 adalah koefisien tekanan tanah horizontal dalam keadaan diam. Besarnya tergantung pada jenis tanah dan nilainya tetap konstan. Kalau tadi sigma X per sigma Z sama K0, maka sigma X arah horizontal ini sama dengan K0 dikalikan sigma Z. Nah, disinilah letak perubahannya. Sigma Z arah vertikal dikalikan K0 menjadi arah horizontal, ya, tegangan horizontal. Jadi tinggal dikalikan saja K0. Jadi tegangan horizontal sama dengan K0 kali tegangan vertikal. Di sini letak perubahannya ya. Dari vertikal menjadi horizontal. Nanti kita tidak hanya mengenal K0, tapi ada K yang lain ya. Kita lihat. Dalam hal ini K0 adalah koefisien tekanan tanah horizontal dalam keadaan diam. Nah, kita akan mengenal dalam keadaan aktif, dalam keadaan pasif. Aktif artinya yang mendorong, pasif artinya yang desak. Kalau ini dalam keadaan diam. Persamaan nilai K0 untuk berbagai jenis tanah hasil eksperimen ya, hasil percobaan adalah untuk pasir jenuh air K0 0,46. Nah, rata-rata ya. Pasir padat jenuh air K0 0,36. Pasir padat kering yang memiliki angka pori sekitar 0,6, K0-nya 0,49. Lempung dengan nilai kadar air batas cairnya 34%, indeks plastisitas 10%, K0-nya sekitar 0,52. Kalau kita perhatikan ini rentangan dari hasil percobaan ini, eksperimen, terendah 0,36, tertinggi 0,52 ya. Rata-rata sekitar 0,4 lah ya. 0. Kalau praktisnya kalau yang pelupa adalah ambillah setengah gitu ya. Jadi beban vertikal kalikan setengah itulah beban horizontal gitu Pak. 5 atau 0,4 ya. Jadi kita bisa dihitung kan ya. Bisa dihitung. Bahkan ini menurut rumus pendekatan ada K0 sama dengan 1 min sin pi. Nah, sin pi, pi-nya adalah sudut geser dalam. Hasil uji triaksial, hasil uji geser langsung, ya, disinuskan sebagai pengurang 1 min kurang sin pi itulah K0. Atau kalau ada Poisson ratio bisa dihitung K0 adalah Poisson ratio dibagi 1 min Poisson ratio. Itu adalah K0. Sama ini ya. Ekspresi berbeda, notasi berbeda, tapi nilainya mendekati kan dengan data yang sama, ini hasilnya sama. Poisson ratio itu perubahan deformasi vertikal terhadap deformasi horizontal pada uji triaksial atau uji kuat tekan bebas. Ya, ini perubahan arah vertikal dalam kondisi elastis tentunya ya, Mas. Jadi kalau tanah itu kan kurva tegangan-regangan itu sangat non-linear ya. Non-linear. Jadi dari awal kita buat garis singgung inilah batas elastisnya. Ya. Di sini kita katakan pada regangan berapa, di trave maksimum berapa, horizontalnya. Harusnya harus diukur pakai dial ya. Yang paling mudah diukur ujinya adalah uji kuat tekan bebas. Jadi kita pasang dial horizontal. Jadi saat ini masih elastis, deformasi horizontalnya berapa, nah kita dapat nilai Poisson ratio. Jadi Poisson ratio K0 itu adalah parameter sifat elastis tanah. Termasuk waktu itu saya menyampaikan apa? Modulus elastisitas tanah. Ya. Modulus elastisitas tanah, Poisson ratio K0 itu parameter sifat elastis tanah. Jadi ini sudah mengenal sekarang K0 ya. Nilainya sekira-kira
0,36 sampai 0,52 atau rata-rata 0,4 atau 0,5 yang biasa yang paling mudah 0,5 dihafal. Beban vertikal dikalikan K0 jadi tekanan horizontal, cuman kanan dalam keadaan diam. Diam itu artinya konstruksinya tidak berdeformasi ya. Kapan kita menggunakan K0 dalam perhitungan? Yaitu pada bangunan-bangunan dalam tanah yang tidak mengalami deformasi atau perubahan bentuk, yaitu pada bangunan yang kaku, rigid seperti dinding penahan tanah, dinding yang tertanam dalam tanah, kaku, tidak bergeser dan tidak melentur. Kemudian dinding basement, nah, atau ruang bawah tanah itu kita harus menggunakan kanal. Kemudian box culvert, gorong-gorong atau underpass, jalan di bawah jalan tol Pasteur itu ada underpass, difungsikan untuk melewatkan kendaraan lewat melintas ya, motor orang jalan itu desain underpassnya menggunakan tekanan horizontal adalah kanal ya. Jadi jangan lupa dengan vertikal kalikan kanal jadi horizontal juga ya. Ada dinding, ada box culvert. Bagaimana kalau pada galian terbuka seperti ini nih ya? Ya, apakah masih kanal? Kita lihat ya. Ini dinding tanah bisa bergeser dalam hal ini ya. Tidak ada yang menahan nih. Kanan tanah horizontal ini pekerjaannya aktif. Dapat menyebabkan longsor. Di sini bukan kanal ya. Bukan koefisien tekanan dalam galian tetapi menjadi KA ya. Karena aktif, koefisien tekanan tanah aktif dan akan menyebabkan longsor tidak yang menahan. Jadi sigma X sama dengan KA kali sigma Z. Ya. Dikalikan KA adalah horizontal, cuman sifatnya aktif. Ya. Jadi menggunakan penol lagi, kan tidak ada yang menahan ya. Dari teori Mohr-Coulomb, nah Anda waktu itu sudah mengenal diagram lingkaran Mohr ya, lingkaran Mohr. Kalau pada tanah kerja dengan vertikal, ditekan sampai runtuh, elemen tanah silinder pada uji kuat tekan bebas maupun uji triaksial. Ya, mula-mula lingkaran Mohrnya kecil ya. Ini tegangan vertikal awalnya di sini nih. Ya, gerak yang aktif nih, yang aktif dulu yang sebelah kiri ya. Ditekan, ini kita sudah punya garis keruntuhannya nih ya. Garis keruntuhannya, ya, garis keruntuhan Mohr-Coulomb itu tahu sama dengan C sigma tangen pi ini ya. Ini digambarkan pada sistem sumbu vertikal tegangan geser dan tunggu horizontal pada tegangan normal. Ini pi sudut geser, ini C kohesi ya. Nah kalau kita menekan contoh sampai runtuh, mulanya lingkarannya kecil ya. Bergeraknya ke kiri. Kalau aktif kiri ya, makin lama makin besar, kemudian menyentuh garis keruntuhan. Setelah itu dia tidak mampu lagi menahan beban longsor. Ya, di atas garis keruntuhan itu di daerah longsor sebenarnya. Kan runtuh. Ini aktif. Kebalikannya kalau yang terdesak itu ke kanan ya. Jadi kita lihat gerakan aktif pasif seperti apa. Yang terdesak itu ke kanan. Dari lingkaran kecil-kecil sampai menyentuh garis keruntuhan longsor. Nah, inilah kalau di sini sudah menyentuh garis keruntuhan, sigma X-nya menjadi KA kali sigma Z, menyentuh maksimum. Kalau yang ke kanan ini maksimum, ini adalah menjadi KP ya. Di sini ada KA, ini ada KP, tekanan tanah, koefisien tekanan tanah pasif. Jadi ekspresi ini sudah terlihat ya teori Mohr-Coulomb ini. Bahwa kanal ini akan berada di antara KA dan KP. Koefisien tekanan tanah aktif dan koefisien tekanan tanah pasif. Nah, ini gerakan untuk ilustrasi tekanan tanah horizontal. Nah,
Ini ada dinding tanah yang kaku ya, ditanam di dalam tanah. Kemudian bagian atasnya kita gerakan ke kiri ya, seperti ini. Seperti ini deformasi, nah yang garis putus-putus nih ya. Ini sisi yang kanan, ini mengecil ya dari tekanan semula. Tanahnya awalnya X, terus dia mengecil karena dia apa? Tanahnya mengembang ya. Mula-mula yang disebutnya apa tadi? Turap ya, dan dinding atau turap. Mula-mula diam, tekanan tanah mengecil, bergerak karena tanah mengembang ya. Densitasnya menurun. Mengecil. Nah, sebaliknya yang di sebelah kiri mula-mula diam, digerakkan ke kiri, ini di tanah di sini apa? Memadat ya. Nah, makanya di sini yang sebelah kiri jadi terdesak pasif, yang sebelah kanan yang mendorongnya aktif. Aktif, pasif. Di posisi kanal KA dan KP pada sistem tekanan horizontal versus deformasi, dan deformasi positif ke kanan, deformasi negatif ke kiri ya. Nah, deformasi negatif ke kiri, dan deformasi aktif ya. Mula-mula ini kanal di sini diam, tanah digerakkan, tekanan maka tekanan tanahnya mengecil karena tanah mengembang dan suatu saat horizontal, dan di sini sudah longsor. Balikannya tanah yang digerakkan yang terdesak tadi, ini tanah memadat dan suatu saat akan longsor horizontal ya. Ini horizontal dan longsor. Ini disebut deformasi pasif. Nah, karena dari diagram seperti ini terlihat bahwa nilai kanal memang berada di antara KA dan KP ya. Jadi bisa melihat dari diagram lingkaran Moore ini, bisa juga dilihat dari pemahaman kurva ini ya. Nah, ini berapa harga KA, berapa harga KP ya. Berapa harga koefisien tekanan tanah aktif, berapa besarnya harga koefisien tekanan tanah pasif. KA dan KP dapat ditentukan secara geometri dari lingkaran Moore tadi ya. Nah, ini gerakannya, ini yang tadi lihat dulu. Kalau ada turap menahan beda tinggi tanah, ya, ini ada beda tinggi tanah. Mula-mula garis warna merah kalau digali, ya jadi ada beda tinggi tanah. Nah, ini turap ini akan bergerak ke kiri ya. Yang sebelah kanan mendorong, aktif, yang sebelah kiri yang tanahnya level dari sini ke bawah adalah pasif, terdesak. Dan juga sama ya. Dan yang memperlihatkan bahwa kalau tanah didorong, dipaksakan, ini tanah yang berbentuk segitiga ini yang dibatasi oleh dinding dan garis yang putus-putus ini akan meluncur ke atas ya, terdorong. Kalau ini dipaksakan seperti ini, timbullah bidang geser. Pada saat runtuh timbul bidang geser, jadi ada geseran yang menahan. Nah, sekarang bagaimana menurunkan nilai KA? Menurunkan nilai KA. Nah, kita lihat tadi diagram lingkaran Moore yang arahnya ke kiri ya, sampai menyentuh garis keruntuhan. Mula-mula lingkaran Moore kecil, sudah tercapai puncak keruntuh, dia akan menyentuh garis keruntuhan di sini. Sehingga kalau mula-mula tegangan satu ya, pada triaksial itu uji triaksial arah vertikal ada sigma satunya ya, tegangan arah sumbu sampel tanah ya, lingkaran kecil membesar sampai runtuh. Nah, udah meruntuh, kita lihat geometrinya ya. Ini separuh lingkaran memiliki jari-jari. Nah, jari-jari ini pada titik singgung lingkaran dengan garis keruntuhan ini membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi sebetulnya kalau segitiga yang ini sudutnya pi, sisi miringnya dari yang ini. Sisi miringnya. Ini R dengan garis singgung ini adalah saling tegak lurusnya, sisi miring ini.
Kalau di sigma 1 ini R, ini sigma 3, maka R-nya adalah sigma 1 min sigma 3 per 2 ya, jari-jarinya. Titik pusat lingkaran adalah sigma 1 ditambah sigma 3 per 2. Ini masih ingat apa sigma 1, apa sigma 3? Mayor principal stress, minor principal stress. Kenapa sigma 2 tidak muncul? Karena kita bicara bidang. Bicara bidang ya, kalau bicara ruang ya sigma 2-nya muncul. Kita analisanya ini bidang. Yang ada ya sigma 1 dan sigma 3. Mayor principal stress dan minor principal stress. Tadi ini R, ini garis singgung ya. Ini adalah A. Sisi miring segitiga itu adalah A ya. A itu berarti ini sigma 1 plus sigma 3 per 2 ditambah ini nih. C kotangan pi ya. C-nya itu kohesi kotangan sudut geser dalam. Jadi A itu C kotangan pi ditambah sigma 1 plus sigma 3 per 2. Ini A-nya. Ya kita kan membahas ini. Sigma 3 adalah bagaimana terhadap sigma 1 ya. Jadi kalau sini sigma 3 adalah sigma 1 dikurangi 2 kali jari-jari ya. Atau diameter lingkaran. Sementara jari-jari adalah A sinus pi ya. A sinus pi itu adalah R-nya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam ekspresi sigma 3 sama dengan sigma 1 kurangi 2 kali jari-jari, jari-jarinya A sinus pi ya masukkan sini ya. Di A sama dengan kotangan C kotangan pi ditambah apa nih sigma 3 ditambah jari-jari sama aja ya. Bisa tambah ini atau tambah sigma 3 ditambah jari-jari ini ya. Jari-jari nih. Sigma 3 masukkan, turunkan ya. Cukup panjang ya kita menurun ini hingga akan didapatkan ekspresi sigma 3 sama dengan sigma 1 kalikan 1 min sin pi dibagi 1 plus sin pi dikurangi 2C akar 1 min sin pi dibagi 1 plus sin pi. Nah, AA adalah 1 min sin pi dibagi 1 plus sin pi. Ini saya nyatakan sebagai KA. Jadi formula menjadi sigma A. Nah, di sini sigma 3 kalau sudah menyentuh garis keruntuhan jadi sigma A ya aktif, tegangan tanah aktif. Sigma 3 dalam hal ini sudah jadi aktif. Sigma 3 sama dengan sigma 1-nya adalah overburden ya. Overburden berat isi kali kedalaman dikalikan ini KA kurangi 2C akar KA. Saya sering menyatakan ini sebagai suku pertama, ini sebagai suku kedua ya. Suku kedua itu nilainya konstan ya. Yang berkembang adalah suku pertama. Apa? Fungsi dari Z ya. Dalam hal ini, kalau ini kan semuanya parameter. Ini KA ya konstan, C konstan, Pi konstan, ya suku kedua nilainya konstan. Dari atas sampai bawah ya, dari permukaan tanah, terus ke bawah itu sama nilainya, konstan. Nah kalau ini ada variabel Z di sini ya. Z-nya mulai dari 0, 1 meter, 2 meter, dan sebagainya. Ini yang berkembang. Nah, ekspresi koefisien tekanan tanah aktif 1 min sin pi dibagi 1 plus sin pi itu bisa dituliskan tangan kuadrat 45 min pi per 2. Ya. Nilainya sama. Ini kalau Anda hitung, berdasarkan ekspresi ini dan ini hasilnya sama. Jadi boleh menggunakan 1 min sin pi dibagi 1 plus sin pi atau tangan kuadrat 45 min pi per 2. Hasilnya sama. Oke, itulah tekanan tanah aktif ya. Posisi KA, koefisien tekanan aktif Anda sudah terlihat di sini ya. Tekanan tanah aktif ada gamma Z KA min 2C akar KA di sini ya. Di suku pertama sebagai pengali, di suku kedua diakarkan dulu baru sebagai pengali. Dan nilainya konstan. Nah, ini untuk pasif kebalikannya ya. Jadi kan tadi sigma 1-nya yang waktu aktif ada di kanan.
Sekarang kalau pasif, sigma satunya ada di kiri. Sehingga sigma tiganya membesar ya karena memadat. Kalau tadi di tekanan tanah aktif, sigma tiganya mengecil. Kalau di pasif itu kebalikannya, membesar. Kalau sudah menyentuh garis keruntuhan, ini adalah pasifnya. Sigma P-nya di sini ya. Ini diturunkan dengan cara yang sama seperti aktif ya. Di sini berarti sigma 3 apa? Sigma 1 ditambah 2 kali jari-jari. Jari-jarinya sama dari apa? Sin pi. Ya, A sama dengan sekotangan pi ditambah sigma 1 ditambah ini. Nih. Ya. Sigma 3 min sigma 1 per 2. Sigma 3 sigma 1 ditambah ini ya. Apa nih? Sigma 3 min sigma 1 tanpa 2 sorry ya, jari-jari. Bisa aja 2 kali jari-jari gitu ya. Nah, kita selesaikan hingga menjadi sigma 3 sama dengan sigma 1 kali 1 plus sin pi dibagi 1 min sin pi plus 2C akar 1 plus sin pi dibagi 1 min sin pi. Nah, KP adalah 1 plus sin pi sama dengan 1 min sin pi ya. Ini Anda bisa membandingkan dengan KA ya. Ini adalah kebalikan dari KA, KP ini ya. Jadi KP sama dengan 1 per KA. Kalau KA tahu, KP tinggal 1 per kan lagi ya. Jadi kalau ngitung pakai kalkulator berulang-ulang kan sampai udah langsung seperkan langsung dapatkannya. Jadi ekspresinya untuk sigma 3 menjadi tekanan tanah pasif adalah gamma Z KP plus 2C akar KP. Nah, ini apa perbedaan dengan KA yang tadi ya? Nah, kalau KA kan di depan suku kedua adalah negatif. Kalau di sini di depan suku kedua adalah positif. Ya, cuman di sini KP, itu tekanan tanah pasif. Nah, itulah KP, KA, dan K0. Diagram tekanan tanahnya, coba lihat ya. Kita lihat suku pertama nih ya. Suku pertama bisa kita gambarkan. Nah, coba lihat. Sigma A adalah gamma Z kali KA. Gamma dan KA adalah konstan, Z adalah variabel. Z berbanding lurus, sigma A berbanding lurus terhadap Z. Z berbanding lurus ya terhadap sigma A. Tekanan tanah aktif. Jadi di sini merupakan garis lurus ya. Di Z-nya 0, di garis lurus di suku pertama nih ya. Ini positif ya. Anggaplah ini dinding sebelah kiri, jadi arahnya ke kiri ya. Nah, kalau Z-nya sama dengan H, maka yang di bawah ini gamma H kali K. Tinggal ubah aja Z-nya menjadi H ya. Kalau di sini di mana bebas lah ya. Z, gamma Z KA, kalau posisi di kedalaman H, maka gamma H kali KA. Ini suku pertama. Arahnya positif menuju dinding. Ke kiri ya. Dindingnya di kiri berarti arah menekan ke kiri di tekanan tanah aktif. Nah, untuk yang suku kedua ini tandanya apa? Negatif. Jadi kebalikannya arahnya. Ya, pada ketika ini arah ini. Nah, ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, besarnya berapa? 2C akar KA. Dan nilainya konstan. Jadi bentuknya segi 4. Di suku pertama bentuknya segitiga arah ke kiri, suku kedua bentuknya segi 4 arah ke kanan. Ya, karena ini satu kesatuan, ya harus kita jumlahkan suku pertama tambah suku kedua. Ya. Positif dan negatif, 0 tambah 2 akar KH, ini kan negatif ya, min. Ya, jadi ini ada minus, ini arahnya ke kanan. Kemudian terus akan ada yang nilainya positif. Ya. Tidak semuanya negatif, suatu saat akan berubah tanda ya. Arah ke kanan menjadi arah ke kiri. Jadi ada suatu nilai tekanan tanah aktif 0 pada kedalaman Z0. Kalau di lapangannya itu, di kenyataan lapangan itu pemahamannya ini adalah tinggi retakan tarik. Nah, setinggi Z0 ini tidak ada tekanan tanah ya. Tanah bisa berdiri tegak.
Kalau Anda gali setinggi Z0, tanah bisa berdiri tegak. Ada tanah-tanah campuran ini memiliki C dan P ya. Baru ada tekanan setelah Z0. Ya, Z0 makin besar. Nah, kalau pada kedalaman H berapa ya tinggal ganti saja. Z menjadi H ya, seperti ini. Jadi tekanan aktif pada kedalaman H adalah sigma A gamma HKA min 2C akar KA. Oke ya, sampai sini paham ya? Ini penurunan rumus, ini dia ya. Berapakah Z0? Ini ya, berapakah Z0? Z0 tinggi tekanan tanah, tekanan yang memiliki nilai tekanan aktifnya 0. Ini bisa diturunkan dari sini ya. Sigma A sama dengan gamma Z0 KA min 2C akar KA. Karena Z0 maka sini tekanan tanah aktifnya 0. Nah, Z0 bisa dikeluarkan menjadi 2C akar KA dibagi gamma kali KA. Ya. Kalau kita masing-masing dikalikan akar KA per akar KA, ini kan 1 nih. Akar KA ini bisa jadi apa ini? Jadi KA ya. KA ya. Jadi coret ini coret. Akar KA kan jadinya KA nih. Akar KA kali akar KA ini KA dibagi KA coret. Jadi tinggal 2C gamma akar KA jadi posisinya di bawah. Inilah Z0. Ini ada gambar-gambar bentuk silinder, bentuk galian tanah ya, galian tanah berbentuk silinder, berbentuk lingkaran, ya. Gali sumur tuh. Terus kalau ini biasa gali kuburan bentuknya kotak ya. Atau Anda gali untuk itu tuh menanam kabel di pinggir jalan tuh pasti tegak gitu, lurus menerus. Ada fenomena di sini ya. Kita gali sumur dalam, tanahnya tidak runtuh. Ya, tetapi Anda gali kotak seperti ini. Baru beberapa meter runtuh. Apa? Ada fenomena apa di sini? Kita pemahaman pada umumnya sajalah awamnya. Ini yang belum dibuktikan secara ilmiah nih ya. Ini boleh Anda kalau penelitian sampai sekarang. Cuman diplesetkan apa namanya orang awam nih. Ini kan bidangnya lurus ya. Kalau ini kan melengkung ya. Ini kalau melengkung, kalau kita bikin melengkung separuh aja ya, separuh aja kita buat lengkungan separuh dari kertas diberdirikan tegak. Nah ini masih akan stabil, ya stabil berdiri. Tapi kalau Anda kertas bidang itu diberdirikan, nggak mungkin, pasti roboh. Nggak mungkin berdiri tegak, misalnya akan roboh. Ini bedanya ya. Makanya kalau gali-gali buatlah jangan yang bidang seperti ini. Buatlah melengkung seperti sumur-sumur gali penduduk tuh, sumur penduduk tegak. Ya, tegak, melengkung, ini tidak runtuh. Ya. Nah, fenomena dari Z0 ini ya. Yang titik tangkap dan resultan gaya. Nah, kalau kita bicara tegangan pasti ada gayanya ya. Kalau ada gaya berada ada titik tangkap, gaya itu berasal dari apa tekanan-tekanan kecil yang kita jumlahkan. Jadi sebutnya resultan. Resultan gaya jadinya ya. Menjumlahkan tekanan-tekanan menjadi sebuah gaya. Kita lihat suku pertama aja ya. Suku pertama kalau dikembangkan kan PA ini ya. Suku pertama kan gamma Z kali KA ini karena ini H ya. Dari gamma H kali KA ini ada diagram tekanan tanah berbentuk segitiga. Kita pengen tahu gayanya berapa dan lokasinya berapa ya. Resultannya berapa dan lokasinya berapa. Nah, karena ini bentuknya tertentu nih, persamaannya kan tertentu gamma ZKA nih ya. Gamma ZKA persamaannya horizontal. Kita ambil elemen kecil DH pada kedalaman H ya. Kita jumlahkan elemen kecil ini dari 0 sampai H.
integral ya. Jadi seperti ini ekspresinya, gamma H kali KA, ya, ini kalikan DH. Nah, ini kan jadi sebuah gaya. Ini kita jumlahkan dari 0 sampai H. Hasilnya adalah integral nih ya, setengah gamma H kuadrat KA. Kalau kita lihat apa ini? Luas segitiga ya, gamma H KA kali H kali setengah, bentuk segitiga nih, setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Alasnya gamma H KA, tingginya H, setengah alas kali tinggi, jadi setengah gamma H kuadrat kali KA. Yang bisa dipahami ya, secara ilmiah, luas segitiga memang setengah alas kali tinggi. Lokasinya di mana? Ya, ini kita lengan momen kan di atas, di yang bulatan merah ini nih. Ya, ini lengan PA dilengankan ke atas, ya, anggap dinotasikan dengan Y topi ya. Dengan Y topi dilengankan. Ini harus sama dengan ya elemen kecil ini ya. Elemen kecil yang dilengankan ke atas. Ya, dijumlahkan. Ya. Ini elemen kecil yang dilengankan ke atas, jumlahkan dari 0 sampai H. Ini integral ini adalah hasilnya sepertiga gamma H pangkat 3 KA. Jadi PA kali Y topi sama dengan sepertiga gamma H pangkat 3 KA. Sehingga Y topi, nah titik tangkap ini adalah ini ya, PAY dibagi PA ya, PAY-nya ini dibagi PA. Nah, hasilnya 2/3 H. Jadi Y itu diukur 2/3 dari H, dari atas ya. Kalau dari bawah sepertiganya. Nah, itu ya. Itu juga bisa dipahami kalau Anda secara grafis ya, juga bisa. Coba dengan melukis. Buat segitiga siku-siku ya, ini siku-siku gitu. Kemudian bidang untuk menentukan titik pusat massa itu resultan itu lokasinya. Tidak garis saja, bidang dibagi. Sisi yang di depan sudut ini dibagi 2. Nah, titik tengahnya ini. Kemudian sisi di depan sudut yang siku-siku ini depan bagi 2. Ini tarik garis ini apa ini sama persis hasil teori maupun grafis ya, rumus maupun grafis hasilnya sama. Lalu kita kan punya diagram tekan tanah tidak hanya segitiga, ada juga segi 4 ya. Kalau segi 4 titik pusatnya gampang. Ini tingginya H yaitu separuhnya ya, tinggi ya, separuh dari tinggi dari H/2. Tapi kalau dia gabungan dari diagram tekanan tanah segitiga dan segi 4, jadilah bentuknya trapesium seperti ini. Ya. Trapesiumnya kita bisa di statis momenkan ke bawah atau ke atas, kita bisa mendapatkan resultan maupun lokasinya. Kalau segi 4 begini, titik pusatnya PA1, ini segi 3-nya ini PA2, ini masing-masing punya lengan. Kalinya H, ini sepertiga, ini separuh H ya. Itu ya. Sehingga Y-nya didapat nih. Kalau sisi atasnya A, bawahnya B, 2A plus B dibagi A plus B kalikan sepertiga H. Nah, ini hasil penurunan dari ini ya. Ini kalau ada waktu sana silahkan turunkan, nanti akan menuju ke sini hasilnya. Titik pusatnya. Untuk yang diagram berbentuk trapesium. Soal satu ya. Ada pertanyaan sampai situ? Sebelum saya mencontohkan ke soal satu. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Iya. Kalau saya masih belum paham yang ini Pak, yang Suaranya berbesar. halo, Ya, ya. jelas Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak karena masih belum paham mengenai ini Pak, menentukan kanalnya. Nah itu teh yang mengenai cara menganalisis pasir lepas jenuh air yang itu Pak, pasir padat jenuh air. Itu cara menggolongkannya bagaimana ya Pak? Cara menggolongkannya? Ya. Itu
berdasarkan sampel tanah yang diuji di lab. Anda kan bisa melihat ini pasir, lano, lempung. Tahu kan membedakan pasir, lano, lempung? Dulu di metan 1. Nah, diuji triaksial. Lalu Anda pada kondisi-kondisi elastis, dapatkan mana tadi ya? Rumus Poisson ratio ini ada dua macam nih. Nah, ini ya. Bisa menggunakan rumus yang sebelah kiri ini 1 min sin P, ya, atau menggunakan rumus yang sebelah kanan. Poisson ratio dibagi 1 min Poisson ratio. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Ini karena percobaan ini bisa dilakukan di skala penuh di lapangan juga di lab. Dan ini menunjukkan hasil yang relevan. Sama. Nah, tadi Anda menyatakan untuk ini pada pasir, lempung. Ya ini jenis tanah, nanti lihat. Anda menanam dinding pada tanah pasir atau pada tanah lempung. Pada tanah lempung, kanalnya kira-kira ini 0,52. Kalau pada pasir, nah pasirnya bisa pasir jenuh air, pasir lepas jenuh air, bisa pasir padat jenuh air, atau pada pasir padat kering. Tinggal ini hasil eksperimennya, nilai kanal. Oke, gitu paham? Baik, Pak. Ya. Siap. Paham, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Tidak ada, saya lanjut ke contoh. Nah, ini dia, ini. Nah, dia ya. Contoh soal 1. Dalam gambar ini terlihat turap menahan beda tinggi tanah 5 meter. Ya, tertancap ke dalam tanah sisi bawah adalah 3 meter. Ini turap ditusuk masuk ya. Nancap ke dalam 3 meter dari tanah dasar, menahan beda tinggi tanah 5 meter. Lapis pertama yang sebelah kanan nih, dan isinya 1,6 ton per meter kubik, P-nya 20 derajat, C-nya 0,15 kg per cm persegi. Batas lapisannya tepat di level tanah bawah ya, atau disebutnya sebenarnya garis keruk atau dasar galian. Yang sebelah kiri ini MT, yang sebelah kiri disebutnya dasar galian, ini ya. Itu level dengan muka tanah dasar galian. Atas lapisannya. Lapisan yang kedua di bawah adalah gamanya 1,7 ton per meter kubik, P-nya 30 derajat, C-nya 0,2 kg per cm persegi. Ya, tanah setebal 5 meter, lapis 1, lapis 2-nya 3 meter. Terus ke bawah sebenarnya ini lebih lanjut ke bawah yang kita batasi sampai dengan ujung turap saja. Nah, sekarang buatlah diagram tekanan tanah aktif dan pasif serta tentukan resultan gaya dan lokasi titik tangkapnya. Kita akan mencari itu, menggambarkan ini. Kita harus pahami dulu mana yang aktif, mana yang pasif ya. Yang aktif adalah tanah yang mendorong, yang tanahnya densitasnya mengecil dari 1,6 terus mengecil karena loss ya, mengembang. Jadi tanah yang mendorong adalah di sebelah kanan, ya, ini mendorong. Tanah yang terdesak ada di sebelah kiri, sehingga disebut juga tekanan tanah pasif. Tekanan tanah pasif, tanah yang terdesak. Ya. Kalau Anda mau dipukul kan terdesak, pasti Anda akan melawan. Berkelahi kan begitu, menunggu bola, menunggu pukulan. Ya. Nah, yang aktif tuh yang nafsunya gede, ya. Mendorong ya.
tapi suatu saat akan lemah. Jadi sifat tanah ada pada orang, makanya kita jangan memulai, lebih baik menunggu, jangan membuat kesalahan. Ya. Suatu saat akan lemah hasilnya. Nah ini yang mendorong adalah yang aktif tekanan tanah aktif dan yang terdesak tekanan tanah pasif di bawah ya. Oke, sekarang kita ingin tahu diagram tekanan tanah aktif dan diagram tekanan tanah pasif. Lalu kita ingin mengetahui berapa resultan gaya aktif dan resultan gaya pasif dan masing-masing di mana lokasinya ya. Kalau jarak bisa diukur dari atas atau dari bawah. Kita lihat cara menghitungnya ya. Yang pertama, tentukan dulu mana tekanan aktif pasif sudah tadi ya. Yang aktif ada di sebelah kanan yang mendorong dan pasif adalah yang terdesak ada di sebelah kiri. Nah, kemudian kita kan punya variabel Z. Kalau menghitung tekanan tanah aktif, Z-nya dimulai dari muka tanah ya, yang di sebelah kanan. Kemudian untuk tekanan tanah pasif juga variabel Z-nya mulai dari muka tanah bawah di sebelah kiri. Ya. Kemudian ini kan satuannya tidak sama nih. Di sini ton meter, ini kilogram senti. Ya kita samakan ya. Ya, kalau ini ton per meter kubik, kalau tegangannya dari kilogram per sentimeter persegi menjadi ton per meter persegi ya. Konversinya dari kilogram per sentimeter persegi menjadi ton per meter persegi adalah kali 10 ya. Jadi 0,15 menjadi 1,5 ton per meter persegi. Begitupun untuk yang lapis bawah ya. 0,2 menjadi 2 ton per meter persegi. Rumus-rumus yang digunakan. Tekanan tanah aktif, sudah kenal. Sigma A adalah gamma Z KA min 2C akar KA. Kemudian tekanan pasif adalah 5P sama gamma Z KP plus 2C akar KP. Nah, ini harus ada di benak kepala Anda ya sekarang. Sudah hafal. Lalu nilai-nilai koefisien tekanannya. Nah, koefisien tekanan tanah aktif 1 min sin P dibagi 1 plus sin P atau tangen kuadrat per 5 min P per 2 KP. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Nah, kalau tangannya ini yang negatif jadi positif. Kalau tangan kuadrat 45 plus Pi per 2 ya. Nah ini ya salah Anda. Ya, berlaku 1 per KA ya KP-nya nih. Perhitungannya, hitung dulu koefisien tekanan tanahnya ya. Tekanan tanah aktif dan pasif. Tekanan tanah aktif ada 2 lapis tadi ya. Jadi hitung lapis pertama, lapis kedua. Ini pakai rumus tangan saja. Tangan kuadrat, ini bukan tangan 2 ya, tangan pangkatnya di atas nih. Tangan kuadrat 45 min 20 derajat per 2 ini lapis pertama. Lapis keduanya 30 derajat ya. Ini hasilnya ya. Ini bisa dilihat ya, makin tinggi Pi-nya makin rendah KA-nya. Sudah pahami betul tuh. Kemudian untuk koefisien tekanan tanah pasif. Nah, untuk lapis kedua nanti ya, untuk nanti Anda menghitung yang sebelah kiri yang terdesak itu. Ini sudah ada dari ini ya, atau dihitung boleh 45 plus Pi per 2, 3 ya. Atau maka itu 3 KP-nya atau KP dihitung dari sepertiga, dari KA ini ya. 0,33 sama hasilnya ya, 3. Nah, perhitungan tekanan tanah dan gaya ini per 1 meter tegak lurus gambar. Arah kita per 1 meternya ya. Nah, itunya meter ya. Satuan panjangnya jadi per 1 meter tegak lurus gambar. Tekanan aktif itu formulanya sudah ada. Kemudian satuan konsistenkan misalnya yang tadi sudah ya, perubahan dari kilogram misalnya di ton per meter kali 10 ya. Kita mulai dari sigma Z, mulai di kedalaman Z 0 yang sisi sebelah kanan ya, aktif ya. Z-nya 0, suku pertama 0 ini ya. Z-nya 0, suku pertama 0, suku keduanya ini. Dan ini nilainya konstan ya, dari atas sampai bawah. Minus semua, 2,1 ton per meter
persegi dari Z0 sampai berapa itu 5 ditambah 3 8, walaupun sudah 8 meter nilainya sama seperti ini. Nah, suku kedua nih. Nah, mulai dari suku yang kedalaman Z05 ini kenapa 0 langsung ke 5? Ini di perbatasan ya. Batas lapisan nih, langsung ke ini. Karena kalau kita menghitung di kedalaman 1, 2, 3 kan ini kan linear hubungannya. Jadi tidak efektif kalau menghitung per 1 meter. Hitungnya langsung saja di posisi perbatasan lapisan. Nah, karena perbatasan tapi tentunya kita harus menghitung pada pos yang atas, yang pengaruhi lapis pertama, kemudian koefisien dipengaruhi oleh lapis kedua ya, teman overburdennya yang atas. Selama ini koefisiennya ya yang berubah. Yang atas dulu ya, Z sama 5 meter yang atas di perbatasan ya. 1,6 densitasnya kali kedalaman 5 kali KA. Nah, dikurangi 2 akarnya. Ini sama dengan ini. Anda tinggal hitung ini kurangi ini hasilnya nih. 1,82 ton per meter persegi. Nah, sekarang yang bawah. Overburdennya masih sama. 1,5 kali 5. Tapi koefisien tekanan tanah aktifnya ganti dengan 0,33. Ya. Ini juga sama di 2C akar 0,33 ya. Jadi hasilnya adalah 0,34 nih ya. Di posisi bawah. Nah, langsung di posisi yang 8 meter, ya, overburden tinggal jumlahkan saja, cuma pengalinya koefisien tekanan aktif 0,33, yang bawah ya, juga yang suku keduanya, hasilnya 2,04 ton per meter persegi. Ini sudah lengkap. Atas perbatasan ini ada 2 nilai, ya, dan yang di bawah. Nah, kemudian kan dia akan melewati nilai Z sigma A-nya 0 ya. Jadi harus dihitung dulu Z0-nya supaya tahu kedalaman berapa. Jadi Z0 kan kita sudah punya rumus nih. Ini hasilnya 2C akar KA dibagi gamma KA. Ini nulisnya terlalu panjang gini nggak enak ya. Ada ke bawah. Ya samalah yang dipaham. Hasilnya 2,7. Nah ini pasti dicek angka 2,7 kan ini di lapis pertama ya. Berarti benar kita masih menggunakan lapis pertama. Kalau ini sudah melampaui 5 meter, ya harus dikoreksi di sini. Di sini kan masih kurang dari 5 meter ya. Masih lapis pertama, KA-nya sama. Oke, 2,7. Nah, kemudian dengan tanah pasifnya pakai formula ini, langsung saja di permukaan tanah di kedalaman 3 meter ya. Permukaan tanah dan di kedalaman 3 meter. Hasilnya 8,9 dan 22,23 ton per meter persegi. Kita sudah punya data-data pembuatan diagram tekanan tanah. Oke, kita gambar. Nah, seperti ini ya. Titik nih ya. Tadi kan ada nilai negatif, kemudian ada tegangan sama dengan tekanan aktif 0, Z0 ini 2,7 meter. Kemudian ada dua nilai di perbatasan tadi 1,82 dan 0,34. Bawah, atasnya 1,82. Kemudian yang di ujung turap untuk tip ada 2,04 ton per meter persegi. Oke, ini diagram tekanan aktif. Ini bisa dipahami menggambarkan ini? Insya Allah bisa. Paham ya. Yang satu lagi diagram tekanan tanah pasuk di sebelah kiri ini. Ya 0,9 di permukaan tanah dan di ujung turap 2,23. Nah, diagramnya cuman jangan lupa ya, gambarkan arah panahnya ya. Arah panahnya. Kalau yang negatif yang meninggalkan dinding tentunya ya, ini meninggalkan dinding. Kalau yang positif menuju dinding. Ini ke kiri ya, sebelah kanan. Balikannya untuk tanah pasif, tekanan tanah pasif, kanan arahnya menuju dinding. Prinsipnya menuju dinding ya. Aktif maupun pasif, yang nilainya positif adalah menuju dinding. Yang negatif meninggalkan dinding. Itu aja lah. Ini yang sudah belajar mekanika tanah harus
pandai dan teliti membuat diagram tekanan tanah ini. Jadi Anda akan belajar tentang turap nanti di rekayasa fondasi. Kalau diagram tekanan tanahnya belum betul, jangan harap Anda bisa menghasilkan desain turap yang akurat ya. Akurat. Ini kuncinya di sini di diagram tekanan tanahnya. Ini gampang, nanti kalau sudah belajar ini tinggal sigma momen di kaki, Anda dapatkan D yang diperlukan. Nanti ini variabel berupa D nantinya ya. Berupa D variabel. Ini karena sekarang sudah ada Excel ya, mudah sekali pakai Goalseek cepat sekali ya. Nggak usah diturunkan rumusnya, D akan keluar. Wah rumit itu panjang. Buat aja diagram tekanan tanah seperti biasa, kemudian nanti sigma momen kondisi ini Anda dapatkan D-nya berapa yang efektif. Nanti itu keseimbangan momen ya, keseimbangan momen di bawah Anda dapatkan D, itu mudah sekali lah. Kuncinya di diagram tekanan tanah horizontalnya ya, aktif maupun pasif. Kalau udah betul, nah, tidak ada masalah Anda belajar desain turap. Nah, sekarang bagaimana resultan gayanya? Resultan gaya aktif dan pasif ya. Ini kalau yang aktif ini nih, yang ini Z 0 2,7 meter ini kan tinggi retakan tarik ya. Ini jangan diperhitungkan, ini diabaikan ya. Yang negatif ini. Tidak ada tekanan pada dinding ya, negatif. Yang kita buat resultan gayanya setelah melewati 2,7 meter ini ke bawah. Ini resultannya PA1, tekanan tanah gaya aktif 1. Terus yang bentuk trapesium ini ya tekanan tanah aktif 2, PA2. Nanti resultannya PA1 ditambah PA2 yaitu ini. PA. Nah, nanti Anda bisa mencari berapa resultan lokasi titik tangkap PA ini. Yang jelas untuk PA1 kalau bentuknya segitiga ya ini ya, sepertiga dari 5 min 2,7 ini Y1. Titik tangkapnya jelas ya. Kemudian yang ini bentuknya trapesium ya, rumus tadi 2A tambah B dibagi A tambah B kalikan sepertiga kali 3 meter dapat ya 2 ya. Nanti Anda lengankan di bawah ini dapatkan Y topi. Ya. Sama dengan yang sebelah kiri, mirip yang diagram tekanan tanah aktif yang sebelah kanan, bentuknya sama-sama trapesium. Ya. Kan gaya pasif YP-nya ya 2 kali 6,9 ditambah 2,3 dibagi 6,9 tambah 2,3 kali sepertiga kali 3 dapatkan YP. Nah seperti itulah, gampang ya. Ini di bawah slide berikutnya ada hitung-hitungannya. Nah seperti ini ya. Jadi akan saya jelaskan, itu prinsipnya gampang sekali, cuman Anda mau meneliti menghitungnya aja ya. Nah, seperti ini ya. Ternyata untuk PA lokasinya di 2 meter dari bawah. Ya, besarnya 5,318 ton PA-nya. Untuk pasifnya yang sebelah ini ya. 29,13 ton. Resultannya YP-nya 1,4 ton ya. Itu ya. Kira mudah lah ya. Nanti tinggal meniru saja. Sebelum masuk ke soal 2, bukan tugas dulu, saya pengen kerjain di sini ya. Ini kalau dari soal tadi ya, ini dibalik nih. Lapis ke-1 ada di bawah, lapis kedua ada di atas ya. Maksudnya tukeran data lah. Ya, tukeran data yang di atas kan menggunakan data lapis 2, lapisan yang di bawah menggunakan data lapis 1. Ya, itu dengan cara yang sama dihitung. Ya, dibuat diagram seperti ininya ya. Oke, sebelum Anda mengerjakan soal 2, bukan tugas di rumah, tugas di sini. Sebentar, ya, sebentar saja. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan soal 2, mana ini? Ada pertanyaan kah?
Saya istirahat, Anda mengerjakan S2. Oh, gue di rumah. Bukan di rumah. Setelah ini bukan ini, Anda sudah di rumah. Setelah ini saja Pak. Setelah ini aja ya, kerjaan di rumah supaya Anda tidak nganggur. Setelah libur panjang, dikasih nganggur lagi kan nggak enak. Kemarin kan liburnya panjang sekali tuh. Nggak saya kasih tugas lagi, enak. Full untuk melaksanakan puasanya tidak terganggu. Saya berharap kemarin pada khatam itu 30 hari. 29. Puasa 29 hari kemarin ya. Nggak nyampe 30, kurang sehari. Ya, kemudian khatam. Saya berharap semuanya khatam. Yang nggak khatam, yang muslim harus dibayar, harus diganti. Puasa, kodok. Oke, mati dulu nih. Apakah saya sudah ada jawabannya? Wis, pembahasan tugas 2 ya nanti kalau Anda sudah mengerjakan ya. Nggak ada kaitan. Setelah ini hanya sampai 30 rupanya ya, 30 slide. Kagok nanti setelah ini istirahat. Slide pertama saya habisin dulu ini apa ini. Nah, uraian di atas juga sama seperti diuraikan oleh Rankin nomor 7 ya. Jadi formula-formula yang dipakai di atas itu diuraikan juga oleh Rankin maksudnya gitu. Untuk bidang-bidang tegak, turapnya tegak, permukaan tanah horizontal, ya, sisi aktif maupun pasif, dan dinding licin. Nah itu berlaku itu rumus-rumus di atas ya. Nah ini akibat berbagi rata dan sementara tinggal menambahkan saja. Ya. Jadi rumus yang tadi suku pertama kedua nanti tambahkan suku ketiga yaitu Q kali KA. Mudah saja bentuk segi 4 ya. Tambahkan Q kali KA kalau ada beban berbagi rata di permukaan tanah ini ya. Kondisi aktif ditambahkan Q kali KA. Jadi ada 3 suku sekarang, suku 1, 2, 3. Suku 1 overburden, suku kedua kohesi, suku ketiga beban. Q kali KA tambahkan ini ya. Begitu pula di pasif ya sama, tambahkan Q kali KA. Q kali KP. Nah, ini saya mencontohkan adanya tekanan air. Ya, contoh adanya tekanan air tanah. Di mana perubahannya ya kalau kita membuat diagram tekanan tanahnya. Di tembok berdiri 3 meter ya. Tinggi 3 meter, menahan beda tinggi tanah 3 meter. Ini lapis 1, lapis 2. Ini ada muka air tanah tepat di perbatasan nih ya. Ya, ini gamma sat jenuh ya. Nanti Anda gunakan apa? Gamma efektif. Apa perubahannya? Kita lihat ya dengan cara Rankin. KA dihitung dulu seperti lapis pertama ya. 30. Dan lapis bawahnya yang lapis kedua yang ini. Nah, lihat menggunakan pi yang kedua ya. Nah, pada set sama dengan 0. 5V 0 dan seterusnya kita gambar. Itu biasa ya. Ini menggunakan kilonewton meter. Ya, ini C-nya sebenarnya dua-duanya 0 ya, jadi gampang. Nah, satu suku yang dihitung, tidak ada beban di atas. Nah, satu suku kan mudah, cepat ya. Kemudian apa ini? Z yang 3 berdasarkan di bawah ya, sini. 48, kemudian, nah ini perubahannya. Apa Z ini dasar dari lapisan atas, sigma V efektif ya, 3 kali 16 ya. Ini pada di bawah sekarang. Pada sementingan 3. Nah, ini kan ada air ya tentunya kita sudah buat gesernya sudah sesuai dengan data tadi. Nah, nanti tekanan airnya ada di mana nih ya. Nah, ini ya, di sini aja lah gambar ini ya. Ini Anda itu seperti biasa membuat diagram tekanan tanah seperti biasa ya. Nah, termasuk efek-efek dari ininya. Coba lihat di sini harus dalam perhitungan di posisi 6 meter ya. Di
posisi 6 meter ini harus dikurangi densitas air ya, karena harus menggunakan gamma aksen di sini. Menggunakan gamma aksen itu gamma sat per gamma W ini di sini ya, letak perubahannya dikurangi berat isi air. Nah, oke, semuanya sudah efektif, diagramnya seperti ini. Ya, ada patah di sini, ada perbatasan. Sudut geser dalamnya berubah dari 30 menjadi 35 di sini ya. Dan di bawah ini sudah menggunakan berat isi efektif, yaitu gamma sat per gamma W. Nah, ini adalah diagram tekanan tanah efektif namanya. Nah, karena ada air, ya efektif mulai dari batas air ini kita munculkan di sini. Ya. Yang nilainya linear ya, ini berat isi air kali ke dalam, mulai dari nolnya dari level 3 meter ke bawah sini ya. Nah ini ya, di nolnya di level air, nah ini tekanan airnya di sini. Anda tambahkan sama-sama menekan dinding. Nah baru setelah ini jadi diagramnya Anda jumlah-jumlahkan. Dapatlah seperti biasa ya. Ini perbedaannya, perubahannya yaitu jangan lupa harus menggunakan berat isi efektif dan munculkan diagram tekanan airnya. Berat isi air kali kedalaman ya. Apalagi 3 kali 9, berapa tadi? Nah ini ya. Pokoknya 3 kali 9,8, 29,43 ini ya. Tepat di permukaan airnya adalah 0. Tambahkan ini, ininya efektif. Jumlahkan, ini hasilnya. Oke, nah itu kalau ada efek air. Ada pertanyaan kah sebelum istirahat 15 menit? 15 menit atau sampai setengah jam ya, setengah jam. Nanti jam 8.45 kita masuk lagi. Terus sebelum istirahat 30 menit ada pertanyaan kah? Belum ada sebenarnya Pak. Ya, belum ada ya. Sekarang istirahat ya 30 menit. Yang belum sarapan silahkan sarapan pagi. Yang belum senam silahkan senam. Yang belum apa-apa, belum mandi. Yang belum mandi lagi. Mandi dulu. Oke ya, sampai ketemu lagi 8.45. Siapa? Ya, Selamat sarapan. Mau live silahkan nanti masuk lagi ya biar nggak panas laptopnya. Saya mau live nih.